Pemirsa, kita masih bersama diskusi UN Amburadul tanggung jawab siapa. Saya kira hanya di Republik ini ada soal ujian yang harus mengerahkan tentara dan polisi. Juga ada ujian yang harus tertunda karena percetakannya terlambat. Saya mau ke Ibu Retno Listianti. Ibu dari Federasi Serikat Guru Indonesia. Ini apa aja PGRI ini? Saudara atau? Oh bukan, kami independen. Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen, itu diperbolehkan organisasi guru lebih dari satu. Sejak itu maka PGRI bukan lagi organisasi guru tunggal. Jadi ada 4 saya dengar organisasi. Secara nasional betul. Dan mana yang paling besar dari 4 itu? Tentu saja PGRI ya. Masih PGRI. Tentu, kalau di wartawan mungkin dia PWI ya. Tapi kalau apa itu ibaratnya PGRI PWI, sementara kalau FSGI ya AJI lah. Baik, terus apa? Ibu ngajar di mana sih? Saya ngajar di SMA Negeri 13 Jakarta. Tidak termasuk yang telat, Dok? Tidak termasuk yang telat, tapi laporan Jakarta juga. Apa laporannya Ibu terima? Untuk SMP saja rumah yang sekolah yang di dekat rumahnya Presiden SBY di Cikeas itu kan ditunda dari jam 7:30 menjadi jam 10 pada hari pertama SMP. Kemudian soal tertukar banyak, salah satunya di SLB. Untuk SLB itu soal harusnya untuk tuna wicara jatuh ke tunarungu, sehingga ada soal listening. Jadi bagaimana mungkin tunarungu dikasih soal listening ya, ada kasetnya. Kemudian soal anak SMK mengerjakan bahasa Indonesia SMA, karena tadi itu juga terjadi di Jakarta. Di Jakarta bahkan pada hari pertama UN SMA dalam soal bahasa Indonesia dari pertama terselip soal bahasa Inggris 2. Padahal bahasa Inggris diteskan esok hari. Nah esok harinya di soal bahasa Inggris terselip matematika 2. Jadi padahal matematika esok harinya lagi Rabu. Begitu, jadi sudah bocor. Maksudnya warming up dulu kali. Tapi itu menunjukkan bahwa kalau Kemendikbud mengatakannya bermasalah Galia saja, ya enggak, semua bermasalah itu artinya. Kan secara teknis amburadul untuk soal juga tercampur-campur dan lain-lain. Sebab Jakarta kan tidak dilaksanakan oleh Galia kan. Daerah lainnya Ibu terima sebagai Federasi Serikat Guru? Banyak sekali. Ibu sebagai apa di Federasi? Saya Sekretaris Jenderal. Di banyak sekali, yang terbesar sebenarnya yang tadi di Sumatera Utara itu banyak sekali amburadul. Bahkan kalau di di Ambon, kami dapat laporan di Ambon itu wilayah-wilayah tertentu tidak ada fotokopi, tidak ada mesin fotokopi. Jadi dia cukup ke dalam ya, cukup ke pelosok dan tidak ada mesin fotokopi. Akhirnya soal yang kurang, jadi harusnya 4 ruang, dapat soal 1 amplop, kan harusnya 4 amplop. Akhirnya soal itu dilepaskan, jadi ngerjainnya gantian. Jadi misalnya ini 16 halaman, itu dilepaskan oleh pengawas, 4 lembar dikerjakan dulu di meja yang ini, 4 lembar dimejakan dulu di meja di belakangnya. Jadi bertukar-tukar, dibayangkan ya, anak-anak kan bingung, yang ini belum selesai sementara dia udah selesai di nomor ini, tapi mau ngambil soal temennya masih mengerjakan. Nunggu. Jadi ya nunggu, jadi itu kacau sekali, dan itu di daerah-daerah yang memang kalau mesin fotokopi nggak ada, sulit sekali, sehingga terpaksa dilakukan seperti itu. Apa usul Ibu dan apa penyebabnya menurut Ibu? Ya ini kan sebenarnya kami juga menerima laporan secara psikis ya. Sebenarnya kalau tadi seperti itu, untuk Sumatera Barat kan ada anak yang mau bunuh diri ya, gara-gara kasus ujian nasional. Dia stres karena ketika mengerjakan soal-soal ujian nasional itu dia bilang sangat sulit. Dan yang kedua ya tadi karena kondisinya amburadul tadi ditunda, dia kebetulan IPS juga tertunda. Jadi di Sumatera Utara itu tertunda, ada kekurangan soal untuk IPS bahasa Indonesia sehingga juga ditunda. Nah anak ini kemudian tidak yakin karena dia juga mengerjakan dari hari pertama sampai terakhir itu fotokopi. Jadi kertas lembaran soal maupun jawabannya fotokopi pada kan barcode. Nah terus harus disilang pada soal. Jadi dia nggak yakin bahwa nanti jawabannya kita mau dipindahin. Dia tidak yakin, jadi bayang kecemasan bahwa dia tidak lulus itu sangat tinggi. Kemudian di beberapa sekolah, anak-anak lupa letak toilet sekolah. Jadi dia biasa ke toilet 3 tahun di situ, tapi pas mau ke toilet dia bingung toiletnya ada di mana, saking stresnya. Dan itu dialami juga oleh banyak anak. Nah kemudian yang
yang buat kami itu kan tekanan yang sangat tinggi ini itu dirasakan sebenarnya tidak saat UN saja. Sebelum anak-anak sudah merasakan luar biasa. Nah kalau di Riau, kenapa sebelumnya udah kan persiapan tekanannya jadi gini, ada namanya tryout Pak. Tryout itu adalah latihan soal. Jadi sekolah ini udah berubah jadi jawab soal Pak. Pendidikan tidak lagi mempertajam pikiran, apalagi menghaluskan perasaan. Pendidikan di kita itu sudah berubah menjadi sekolah itu menjawab soal. Jadi sebenarnya anak tuh dilatih di drill 6 bulan sebelum ujian itu dengan soal. Jadi anak-anak kita itu memang lulus ya menghafal dan cuma soal. Tidak memahami atau tidak menguasai ilmu pengetahuan itu, tetapi lebih pada hafalan. Nah itu sebenarnya terjadi meluas dan banyak bimbingan belajar kemudian dimasukkan oleh sekolah ke dalam di dalam kelas-kelas. Jadi gini Pak, bimbingan belajar itu 6 bulan sebelum ujian dimulai sudah menggusur mata pelajaran selain UN. Kemudian anak belajar hanya sama guru bimbel dan gurunya yang UN saja. Nah jadi sudah terjadi mata pelajaran resmi di kurikulum pun tergeser hanya gara-gara ujian nasional. Kalau kami sih berharap bahwa ini ujian nasional itu ya dihapuskan. Nah, tahun ini adalah tahun terakhir lah setelah kacau balau seperti ini. Apalagi ya ujian nasional ini mengakibatkan rusaknya moral, mulai dari anak, orang tua. Kami mendapatkan telepon dari orang tua yang mengatakan dia ditelepon oleh orang tua yang lain untuk sama-sama patungan kunci jawaban karena kekurangan. Harga satu paket 8 juta masih kurang 240.000, terus orang tua ini ditelepon suruh patungan. Jadi sebenarnya sudah merusak guru, murid, orang tua, tapi dan gini, masyarakat kalau kita. Ujian nasional dihapuskan, ya. Apa tidak menyebabkan mutunya justru lebih turun? Kenapa? Tidak. Karena hanya diawasi atau ditentukan oleh guru dan kepala sekolah. Dan juga tidak memacu guru untuk mengajarkan anaknya lebih baik. Ya, itu saya rasa pikiran sesat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buat saya, begini Pak. Buat saya Pak, pendidikan ketika guru dan sekolah tidak dipercaya oleh negara untuk mengevaluasi anaknya sesuai Undang-Undang Sidiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 ini pada pasal 58 dan 62 mengamanatkan bahwa yang berhak mengevaluasi, menilai anak didik itu adalah pendidik dan satuan pendidikan, maksudnya sekolah. Tapi kemudian dirampas oleh PP 19 tahun 2005 pada pasal 66 di mana negara bersama BSNP itu ikut menentukan kelulusan yang 60% tadi. Nah di sini menunjukkan bahwa negara, tadi Bapak bilang, kok itu sudah sering diungkapkan. Dan itu menunjukkan ketidakpercayaan negara pada guru dan kepada sekolah. Ada apa? Kok bisa negara tidak percaya pada guru dan sekolah? Tapi ada masalah apa dengan pendidikan kita? Minggu-minggu ini saya menerima kiriman email, internet, ataupun Twitter. Ada pengawas-pengawas sekolah yang mengatakan justru diintervensi oleh guru-guru dengan kunci jawaban. Artinya memang guru-guru ambisinya cuma anak didiknya lulus. Nah, gini Pak. Jadi psikologi guru itu harus dipahami. Guru takutnya setengah mati dengan kepala sekolah. Seolah-olah rezeki itu bukan dari Tuhan tapi dari kepala sekolah. Nah jadi Pak, disuruh apapun mau Pak guru itu. Justru jadi itu, gini. Bagaimana kita melepaskan ke kepala sekolah? Oleh karena itu jangan jadikan UN sebagai penentu kelulusan. Sejak UN dijadikan penentu kelulusan, maka hancurlah moral ini. Itu ditentukan gini Pak, ujian nasional tidak lagi menjadi alat ukur, tapi dia sudah menjadi tujuan. Tujuan atas nama baik sekolah, nama baik kepala sekolah, nama baik kepala dinas, nama baik kepala daerah. Itu sebenarnya kita membeli kebohongan, kepura-puraan. Sesungguhnya luar biasa kecurangan itu. Kami tahu persis dan guru-guru Pak, ini di Riau saya mendapatkan laporan, guru ini diancam dipecat karena dia tidak mau mengganti jawaban anaknya atas perintah sekolah. Dia guru swasta. Dan ini dipecat. Jadi kalau zaman sekarang itu guru jujur dan menolak untuk berbuat curang justru dipecat Pak. Ya, karena itu kan lebih baik memang ujian nasional kalau ya begitu. Tidak dong. Kalau ujian ini pemicunya, ujian nasional itu pemicunya karena dia dijadikan penentu kelulusan yang terjadi. Seharusnya ujian nasional dijadikan pemetaan. Kalau dijadikan pemetaan, itu kita lihat misalnya contoh di Amerika Serikat, pemetaan itu kan hanya untuk melihat persoalan dan bagaimana negara membantu sekolah itu. Membangun kualitasnya dengan cara begini. Ketika pemetaan tidak harus di ujung. Tidak harus di kelas 3 untuk SMA, tidak harus di kelas 6 untuk SD. Kemudian bisa sampel. Kemudian ini nanti memberikan bantuan
kepada sekolah seperti apa? Oh, kok ini matematikanya rendah? Oh, gurunya nggak bisa. Oh, berarti gurunya dilatih. Oh, kekurangan alat untuk bahasa Indonesia, kurang lab, maka labnya dibikin. Seperti itu, membantu. Jadi sekolah bersama-sama terbangun. Nah, ini pemerintah 8 standar belum dipenuhi. Kan harusnya dilayani dulu, baru diuji. Kalau ini terbalik, diuji dulu pelayanan sambil jalan. Kan keliru, mestinya distandarkan semua. Saya menganalogikan seperti ini, Pak. Kami, anak-anak kami ini yang berbeda-beda ini dijadikan sama. Jadi begini, hewan seperti misalnya kalau kita menguji hewan, ya sapi, kemudian harimau, burung, ikan, monyet, tapi lombanya memanjat pohon. Jadi artinya monyet akan selalu menang, sementara ikan merasa selalu bodoh karena nggak bisa manjat pohon. Nah, baik. Tiap anak kan unik, Pak. Ya. Tiap anak punya keunikan, jadi kita nggak bisa menyamakan seperti ini. Baik, Pak Jimmy, Pak. Pertanyaannya apa ini? Pertanyaan saya sebagai aktivis koalisi pendidikan, gimana Pak Jimmy melihatnya? Oh, kami koalisi pendidikan sejak UAN dimulai 2003 kami sudah menolak. Alasan-alasannya seperti tadi sudah dikatakan oleh Mbak Retno tadi, itu sama, ya, kacau semua sebenarnya. Dan mungkin yang harus saya tekani, pakai bahasa yang agak lain. Ini contoh anak yang tadi, yang stres, itu sebenarnya akumulasi, stroke, bukan stres lagi, stroke, itu akumulasi stres. Yang tadi dikatakan oleh Mbak Retno, dia harus 6 bulan hanya kerjanya menjawab. Jadi, Kementerian Pendidikan ini mereduksi pendidikan menjadi, atau pendidikan menjadi untuk hanya menjawab soal. Orang pendidikan bilang, teaching for test. Ini yang terjadi, itu pereduksian total dalam pendidikan. Itu jadi sehingga saya kira tidak sedikit mungkin anak-anak seperti tadi. Ya, ini yang paling ekstrim dia stroke, tapi saya kira yang bingung dan sebagainya. Dan saya kira itu alasan kami antara lain menolak UN ini karena sudah mengganggu, tidak hanya mengganggu anak murid, mengganggu guru, mengganggu orang tua. Bahkan mungkin saya bisa katakan mengganggu bangsa ini. Jadi sebenarnya harus ditolak saja. Kita mau lihat dari sisi apa? Dari sisi pedagogik yang sudah dijelaskan Mbak Retno, mau dari segi dari regulasi, melanggar sebenarnya pasal Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, pasal 58 ayat 1 tentang bahwa evaluasi itu oleh guru. Yang tadi Mbak Retno saya ulang, pemerintah sudah merampas guru. Kalau alasannya nanti kalau tidak ada ujian nasional, itu tadi Mbak Retno saya garis bawahi, keliru cara berpikir seperti itu. Kembalikan kepada guru. Selama, saya garis bawahi, selama negara ini tidak percaya pada guru, siapa? Kalau bukan guru. Siapa? Saya tanya, siapa? Guru yang harus dipercayakan. Kalau memang guru tidak berdaya, berdayakan. Berdayakan guru. Kami tahu, menurut Kementerian Pendidikan, menurut penelitian memang guru-guru kurang baik. Saya pun dari LPTK, saya tahu pendidikan LPTK itu hampir saya katakan gagal. Perbaiki LPTK kalau mau guru jadi baik. Jadi itu persoalannya, bukan persoalan demi bangsa menaikkan tes-tes yang besar katanya itu. Nggak ada ukurannya itu, bukan itu ukurannya. Ukurannya sekarang kita lihat anak-anak itu sudah stroke. Apa itu gambaran yang harusnya. Dia stroke sebelum UN loh Pak. Oh tidak, saya katakan itu akumulasi dari pendidikan yang amburadul. Kekerasan itu sebenarnya terjadi. Pertanyaan saya ketika Pak Jimmy sekolah SMP SMA dulu ujian nasional nggak? Oh saya. Ibu enggak, tapi kami saya lupa. Saya tamat. Ujian nasional loh kita. Oh saya kira saya ujian sekolah juga. Baik, kita rehat sejenak. Terima kasih.